Nama-nama daerah atau kawasan di Jakarta memang tidak lepas dari sejarah yang pernah terjadi di tempat tersebut. Ada beberapa nama daerah yang dipengaruhi oleh pendudukan Belanda dan ada pula nama daerah yang dipengaruhi oleh budaya maupun pemberian nama Tionghoa. Selain faktor sejarah, ada pula beberapa wilayah di Jakarta yang diberi nama karena tumbuhan atau tanaman yang tumbuh subur di wilayah tersebut. Agar semakin kenal dan sayang sama ibu kota, kita lanjut lagi yuk membahas mengenai nama daerah atau wilayah unik di Jakarta. Condet merupakan kawasan berupa kelurahan di Kecamatan Kramat Jati, Jakarta Timur. Kawasan ini meliputi 3 kelurahan, yaitu Kelurahan Batu Ampar, Kampung Tengah, dan Balai Kambang termasuk wilayah Kramat Jati. Kendati memiliki nama yang unik, asal-usul nama kawasan Condet adalah dari nama sebuah anak sungai Ciliwung, yaitu Ci dari bahasa Sunda yang artinya aliran air atau sungai, sedangkan ondet atau onde adalah nama sejenis pohon buni. Pada masa lalu, di sepanjang aliran Kali Ciliwung banyak ditemukan pohon ondet sehingga warga setempat menyebutnya Condet. Pada masa Gubernur Ali Sadikin, Condet juga pernah dijadikan sebagai kawasan cagar budaya masyarakat Betawi. Namun sayangnya, hal tersebut tidak berlangsung lama, karena seiring dengan semakin banyaknya masyarakat pendatang, proporsi masyarakat Betawi di kawasan ini juga semakin berkurang. Kini, kawasan Condet terdapat banyak warga keturunan Arab. Memasuki kawasan Condet dari Kramat Jati, setelah melewati tempat peribadatan Al-Ahwi, kita dapati deretan pertokoan dan penjual busana muslim yang juga menawarkan produk barang Tanah Suci Mekah. Selain itu, terdapat banyak juga toko-toko penjual minyak wangi dan rumah makan yang menyediakan masakan Timur Tengah. Penamaan kawasan ini erat kaitannya dengan kontur tanah dan fauna endemik Lebak yang artinya lembah atau tanah dengan air yang tergenang dan berlumpur dalam, sedangkan bulus adalah hewan sejenis kura-kura kecil yang hidup di darat atau di air tawar. Menurut data Tanah Partikelir tahun 1912 mencatat kawasan ini pernah bernama Simplicitas karena termasuk dalam kawasan milik perusahaan Simplicitas. Dahulunya Lebak Bulus banyak ditanami padi, kelapa, kopi, karet, jarak, dan sereh. Hal tersebut tidak lain karena tanahnya yang subur. Sementara penduduk setempat berprofesi sebagai petani buah, sayur mayur, dan bunga. Pada masanya, kawasan ini sangat dikenal warga ibu kota karena terdapat terminal bus dan stadion sepak bola. Namun kini gemuruh sorak-sorai penonton sudah tidak lagi terdengar. Stadion yang pernah menjadi ajang kualifikasi Piala Usia U16 ini sudah berganti fungsi. Tahun 2015, Stadion Lebak Bulus digunakan untuk memperluas terminal dengan pembangunan Stadion Moda Raya Terpadu atau MRT. MRT yang diresmikan Presiden Republik Indonesia pada 24 Maret 2019 kini menjadi kebanggaan masyarakat Jakarta. Jika melintas wilayah Jatinegara, bukan hanya deretan tempat belanja yang dapat memanjakan mata, lebih dari itu, beberapa gedung tua yang memiliki sejarah menjadi penghias kota. Tidak ada yang tahu pasti asal-muasal nama Jatinegara. Sebagian menyebut karena Jatinegara diambil dari kata Jatina Negara yang berarti simbol perlawanan Kesultanan Banten terhadap kolonial Belanda saat itu. Pada abad ke-17, Jatinegara merupakan pemukiman para pangeran Kesultanan Banten. Namun ada pula yang mengaitkan nama Jatinegara dengan Pangeran Jayakarta yang memiliki sifat sejati pada negara. Sebagian lain mengatakan konon sebutan Jatinegara berasal dari banyaknya pohon jati di kawasan ini. Wilayah Jatinegara berusia lebih dari 4 abad. Meski demikian, penggunaan nama Jatinegara baru dikenal luas saat zaman penjajahan Jepang. Masa sebelum itu, lokasi ini lebih dikenal dengan sebutan Mester.
Salah satu alasan pergantian nama dari Meester menjadi Jatinegara karena nama Meester dianggap kental dengan aroma Belanda dibanding Jatinegara. Tapi hal itu tidak serta-merta melenyapkan sebutan Meester untuk kawasan ini. Hingga kini nama Meester masih sering digunakan untuk merujuk wilayah Jatinegara. Jatinegara memang menyimpan sejarah panjang. Hingga kini, sejumlah bangunan peninggalan di masa kolonial pun masih bertahan. Beberapa di antaranya Pasar Meester dan Stasiun Jatinegara. Sebagai pusat grosir terbesar di Jakarta Timur, pasalnya Jatinegara menjadi rekomendasi bagi para pemburu souvenir murah untuk pernikahan. Pasar Lama Jatinegara atau Pasar Meester merupakan pusat ekonomi bagi warga Jatinegara. Di sini pedagang kaki lima mulai beraktivitas dari jam 7 pagi hingga jam 6 sore. Itu tadi sejarah dan asal-muasal nama daerah unik di Jakarta. Anak Jakarta masih penasaran dengan sejarah atau asal-muasal nama daerah unik lainnya di Jakarta? Kira-kira mau membahas apa lagi? Berikan pendapat kalian ya.